Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'a huda wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratil kiram wal muhtaram yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah, Bapak Dr. Cucu, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah beri sehat, amin, panjang umur, sehingga terus bisa membimbing kita menggapai bahagia dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Para tokoh dan sesepuh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Barkah, kaum muslimin wal muslimat, soimin wal soimpatan, untuk beribadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Mengapa ini perlu kita syukuri? Karena barangkali ada di antara kita yang tahun kemarin masih bersama kita, tapi Ramadan kali ini sudah dipanggil pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang juga ketika Ramadan masih berlangsung ada juga yang dipanggil. Sering juga kejadian ketika akhir Ramadan juga tiba, satu Idul Fitri, ada juga yang dipanggil pulang. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya yang di sini Allah beri panjang umur, amin, sehingga terus kita bisa menggapai iman dan takwa demi mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti mendapat syafaat dan bisa tinggal dalam sorga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin wal hadirat, soimin was soimat rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh saudara pembawa acara bahwa tema kultum kita pada malam ini adalah mengenal dan belajar dari Sa'id bin Zaid. Oleh karena itu saya akan memulai dari biografi singkat tokoh kita ini. Sa'id bin Zaid itu adalah putra dari Bapak Zaid. Zaid itu ayah beliau ya. Jadi Zaid ini bin Naufal, kemudian bin Uzza bin Al-Adawi Al-Quraisy. Jadi beliau salah seorang yang bermarga atau berketurunan dari suku Quraisy. Ini adalah suku paling terpandang di kalangan bangsa Arab, dan suku ini jugalah yang melahirkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di masa hidup beliau juga memang memuji suku ini, sehingga beliau dalam satu sabdanya yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam kitab Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal, beliau ada menyatakan al-a'immatu min Quraisyin. Para imam atau para khalifah itu mesti orang yang berdarah Quraisy. Oleh karena itu bapak-bapak, ketika perdebatan dibuka soal ini dulu ketika Nabi wafat dan dicari kandidat penggantinya, ketika Sa'ad bin Ubadah yang dari kelompok kaum Ansor sudah digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Nabi, lalu ketegangan kemudian dinetralisir oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan menyitir hadis ini, sehingga kemudian suku yang di luar Quraisy, khususnya dari para pendukung Sa'ad bin Ubadah, kemudian menarik diri dari klaim sepihak yang mereka nyatakan yang paling berhak untuk menjadi kandidat pengganti Nabi bukan dari suku Quraisy, tapi dari kalangan kaum Ansor yang sudah membantu Nabi ketika beliau hijrah bersama para sahabatnya ke kota Madinah. Itulah saudara-saudara, kalau kita lihat dari runtutan khalifah yang masuk kategori al-khulafa al-rasyidun, itu semuanya berdarah Quraisy ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya adalah orang-orang yang keturunan Quraisy.
Nah, siapa kemudian yang dimaksud Zaid ini? Zaid ini sebetulnya masih juga kerabat Nabi. Jadi nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay. Jadi beliau masih satu rumpun keturunan dari suku Quraisy bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat dalam sejarah saudara-saudara bahwa Sa'id bin Zaid ini adalah termasuk kategori sahabat utama yang di dalam sejarah disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang paling dulu masuk agama Islam. Dan keistimewaan Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu di antara 10 orang yang sudah digaransi Nabi, man ubsyiru bil jannah, termasuk golongan orang yang sudah digaransi diberi kabar gembira bahwa yang bersangkutan pasti akan masuk surga. Jadi beliau sangat istimewa karena dicatat juga dalam sejarah Sa'id itu mengikuti semua peperangan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beliau tidak ikut perang Badar karena ada tugas khusus sebagai delegasi yang beliau diberi mandat oleh Nabi untuk pergi keluar kota. Tetapi ketika beliau pulang lagi ke Madinah dan perang Badar sudah dimenangkan oleh Nabi dan kaum muslimin, sekalipun jumlah pasukannya tergolong kalah banyak, dan waktu itu termasuklah Sa'id bin Zaid ini orang yang diberi bagian dari harta ganimah atau rampasan perang yang dihasilkan oleh Nabi dan para sahabat. Saudara-saudara, ini dari aspek nasab ya. Kemudian dari keunggulan, orang ini dijamin masuk surga ya. Kita nggak ada, Pak. Kita kalau ketemu Nabi mungkin juga ya. Harapan kita bisa diberi jaminan gitu, tapi kan kita nggak ketemu langsung ya. Tapi kendati pun begitu, kita jangan kecil hati lah. Jadi kendati pun kita tidak pernah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, besar harapan kita dengan memeluk agama Islam yang beliau ajarkan, kita bisa happy, bahagia di dalam sorga bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya asal kita cinta. Jadi dulu ada sahabat yang bernama Hanzalah, beliau sangat cinta kepada Nabi dan dia tanya, ya Rasul, kapan kiamat tiba? Nabi ditanya gini kan agak terperanjat, lalu beliau tanya balik, Mas, kok tanya kapan kiamat, memang udah punya persiapan apa? Kata dia, enggak sih, saya enggak punya persiapan apa-apa sih, tapi ini uhibbullah wa rasulahu, saya cuma punya bekal, saya cinta Allah dan saya cinta Rasulullah. Mendengar jawaban ini Nabi menyatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau insya Allah nanti akan berbahagia dalam sorga bersama orang yang kau cintai. Jadi saudara-saudara, di antara hal yang paling menggembirakan kaum muslimin setelah mereka berhasil memeluk Islam adalah jawaban Nabi ini. Jadi kalau kita rasanya cinta, kan ini terawih ya. Ini kalau nggak cinta, ini susah Pak kita datang ke sini, benar. Apalagi habis puasa, makan juga belum sempat, kita kejar terawih. Sebab kalau makan dulu ya, Pak Dokter Cucu, ini kita yang kalah Pak, makan terlalu kenyang nanti nggak bisa ruku sujud terawih gitu. Nah makanya etikanya makan seadanya dulu, sedapat yang kita bisa nikmati ya tundalah dulu makan setelah nanti selesai sholat terawih, mungkin lebih nikmat rasanya ya. Ini saudara-saudara, jadi yang berikutnya yang kita bisa petik dari Sa'id bin Zaid ini, beliau adalah orang yang dicatat sejarah orang yang paling berjasa terhadap masuk Islamnya pentolan dari Mekah, dari suku Quraisy juga, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam terkenal orang yang temperamental, jago main pedang. Ini Sahibus Saifi. Jadi sahabat yang terkenal main pedang itu antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga Sahibus Saifi wal Mimbar. Beliau itu jago main pedang, juga ahli pidato, orator ulung, itu Ali bin Abi Thalib. Jadi saudara-saudara, beliau ini ketika Umar bin Khattab itu memang dididik, dia amat benci kepada
Nabi dan para sahabatnya. Sehingga sekali waktu dia dengan pakaian seperti orang mau perang, dengan pedang yang sudah dia bawa disoren di pinggang, pakai baju perang, ada tameng juga. Dia malah satu hari mencari-cari mana rumah Nabi Muhammad, mau dihabisinya Nabi itu. Tapi di tengah jalan kemudian dia bertemu orang, lalu ya orang ini ngerti lah kalau Umar itu nyari-nyari Nabi, nggak ada lain dia. Umar itu kalau pulang mau bunuh orang cuma dua targetnya. Orang yang dia mau jadikan target dia bunuh harus mati, atau Umar yang mati. Karena sahabat ini ngerti, akhirnya dia bilang, ya Umar, engkau jangan dulu carilah Rasulullah. Untuk apa cari-cari baginda Rasulullah? Coba kamu lihat itu adikmu sendiri. Adikmu sendiri itu namanya Fatimah binti Al-Khattab, itu sudah memeluk Islam. Akhirnya Umar nggak jadi mencari mana rumah Rasulullah. Dia kemudian pergi ke rumah adiknya itu. Dia kemudian nggak sopan, langsung dobrak pintu. Ketika dia dapati adiknya dengan suaminya ini sebetulnya siapa tadi? Sa'id bin Zaid ini adalah suami daripada adik Umar itu. Jadi ketika dia ada ipar rupanya ini ya, ketika datang itu ternyata didapatinya iparnya dengan adik kandungnya itu sedang membaca ayat-ayat Quran. Lalu Umar penasaran, ini apa sih yang kamu sedang baca? Dimintanya bacaan itu, tapi dilarangnya oleh Fatimah, adiknya Umar. Umar kemudian terus penasaran, dia memaksa, adiknya bilang, nggak bisa bang, abang nggak bisa dapat bacaan ini. Lalu Umar terus membujuk, bagaimana caranya kalau saya mau dapat kesempatan membaca teks ini? Kata Fatimah, abang harus mandi dulu. Nah akhirnya dia mandi, dan ternyata ketika dia baca surat Toha, dia kemudian merasa terenyuh, dan akhirnya dia minta ditunjuki. Ada guru ngajinya, ada guru ngaji si Fatimah itu, namanya Khubab ya. Jadi kemudian dia minta diantar kemana rumah Rasulullah, dan guru ngaji ini dari kalangan budak, dan kemudian menuju rumah Rasulullah dalam kondisi budak waktu itu biasanya memang tidak pakai pakaian ke atas Pak, jadi dari bawah itu, dari pusat ke bawah, nggak pakai lengkap pakaian wajarnya orang-orang terpandang ya. Tapi kemudian ketika Nabi waktu itu berada di rumah Al-Arqam, ketika berada di rumah Al-Arqam, orang dari lantai 2 udah lihat, oh ini Umar. Orang itu persepsinya Umar sudah menawan guru ngaji Fatimah itu, karena dia bawa pedang lengkap kan. Lalu Nabi ini orang nggak bisa main-main. Umar kalau udah begini targetnya memang harus ada yang mati. Tapi ternyata di situ ada lawan tandingnya Umar, itu Hamzah. Kata Hamzah, tenang Rasul, kalau dia macam-macam saya habisi dia di sini. Akhirnya kemudian Hamzah pun disembunyikan dulu, tidak sempat ketemu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Umar yang pada awalnya targetnya ingin membunuh Nabi, tapi apa yang dia lakukan di situ? Dia sesudah tadi terpengaruh bacaan ayat Quran surat Toha di rumah Sa'id bin Zaid, dia kemudian mengucapkan syahadat di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini terbalik kemudian sejarah Islam Pak. Dari orang yang kemudian tidak terpandang, Umar ini memang pernah didoakan oleh Nabi supaya salah satu dari Umar itu ada yang memeluk Islam, dan terkabul. Inilah orang yang kemudian memeluk Islam. Saudara-saudara, Umar itu termasuk orang yang memang pemberani. Ketika Nabi itu kan hijrah sembunyi-sembunyi kan, karena takut dibunuh kan. Tapi Umar dia ketika nyusul Nabi, memang dia seolah dia melakukan demonstrasi langsung. Dia tawaf dulu ke Ka'bah, kemudian dia bilang, siapa yang berani menghalangi Umar untuk hijrah, silakan lakukan. Kalau dia ingin anaknya menjadi yatim atau ingin istrinya menjadi janda, tidak ada yang berani. Ini saudara-saudara, betapa para sahabat dulu punya kapasitas, akhlak dan keberanian yang luar biasa. Kembali kepada Sa'id bin Zaid tadi, keberaniannya luar biasa, begitu juga istrinya. Mereka ketika tadi sebetulnya ini kan sudah dipelintir
Said bin Zaid ini oleh Umar dan udah sempat diduduki, itu mungkin akan dibunuh. Fatimah ngerti takut ini suaminya dibunuh, lalu dia tantang abangnya. Ini dia bilang, bang, kami ini sudah tidak ada yang kami takuti kecuali Allah dan Rasulnya. Ketaatan kami tidak ada yang lain kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah saudara-saudara hal yang kedua. Jadi beliau punya peran yang baik terhadap masuk Islamnya seorang tokoh besar sekaliber Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga saudara-saudara yang penting, mungkin ini yang terakhir karena kultum ya. Sejarah beliau ini panjang juga, sampai nanti ikut pada peperangan Yarmuk dan itu kemudian ikut pada salah satu faktor keunggulan yang menyebabkan kemudian pasukan kaum muslimin memenangi peperangan. Pada waktu itu sebetulnya gentar juga karena pasukan kaum muslimin hanya 24.000 lawan pasukan Romawi itu 120.000. Ketika itu orang semuanya takut, gemetar. Lah kemudian ada orang yang tiba-tiba maju ke medan tempur, dia bilang saya mau mati syahid. Dan orang ini yakin kalau dia bakalan mati. Coba aja satu orang lawan 120.000 orang, kan habis digebukin dia, mati di situ. Tapi sebelumnya dia bilang, Anda ada yang mau titip salam nggak kepada Rasulullah? Ada yang menyatakan titip salam kami kepada Rasulullah, kan Rasul sudah wafat. Sampaikan salam kami kepada Rasul bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Rasulullah lewat Quran, gulibatir Rum, bahwa Romawi akan ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin sudah akan terbukti. Dan ketika sahabat ini wafat, kemudian tiba-tiba Said bin Zaid lompat dari kudanya dan dia berhasil membunuh salah seorang pimpinan perang yang sangat dihormati di kala itu, sehingga akhirnya yang tadinya mereka sangat merasa tidak memandang hebatlah kepada pasukan kaum muslimin, akhirnya mereka terperanjat dengan keberanian itu. Dan ternyata lewat peran yang dimainkan oleh Said bin Zaid ini, kaum muslimin lewat motivasi yang dimainkannya berhasil memenangkan perang yang militer atau jumlah tentaranya itu tidak imbang sebetulnya. Dan terakhir saudara-saudara, beliau ini termasuk sahabat yang doanya makbul. Kelihatannya doanya makbul sudah terwarisi dari ayahnya. Zaid ini termasuk tokoh yang satu-satunya orang yang memeluk agama Hanif, agama yang lurus. Tapi dia penasaran, karena di Mekah itu orang yang mencari Tuhan yang benar hanya dia. Akhirnya dia keliling ke beberapa daerah, sampai kemudian ketemu seorang pendeta. Dia bilang, ngapain mas cari-cari agama yang kamu anggap Hanif itu? Di kampung kamu Mekah sebentar lagi itu akan diutus seorang nabi, udah cepet pulang balik. Akhirnya dari Persia dia pulang lagi ke Mekah. Cuma ayahnya di tengah jalan ini terbunuh ya. Tapi sebelum terbunuh dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau memang tidak memberi kesempatan kepada saya untuk mengenal agama yang baik ini yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah, tolong jangan dihalang-halangi kebaikan ini supaya bisa digapai oleh anak saya Said. Ayahnya meninggal, dan Said ketika Nabi diutus termasuk golongan orang yang pertama memeluk Islam. Ini karena apa? Makbul doanya. Jadi dari pelajaran ini yang kita bisa petik, Pak, anak-anak kita itu kalau bisa doakan yang baik-baik. Jangan misalnya anak mau pergi keluar, kamu jangan keluar nak, nanti sambar geledek. Bisa jadi benar-benar di luar sambar geledek gitu. Atau kamu bisa celaka, nah itu orang tua mustajab dia kata-katanya, bisa menjadi doa. Nah Said dia mewarisi mustajab doa dari ayahnya. Dia pernah dituduh oleh seorang wanita, Asra binti Uwais, yang ini ada konflik tanah, Pak. Biasa kan kalau tanah bersebelahan orang memindahkan patok itu biasa, Pak ya. Orang bukan kita, takutnya nanti di sini merasa dituduh mindahin patok orang. Nah kemudian beliau dituduh oleh wanita itu memindahkan patoknya karena memang patoknya sempat hilang, tertimbun tanah. Kemudian ketika dikonfirmasi soal ini, Said berkata, mana mungkinlah Said melakukan hal itu. Saya udah diajarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang yang bukan hak dia,
maka nanti tanah itu akan dikalungkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi sampai ke 7 lapis tanah di bawahnya itu. Jangan lihat sejengkalnya, Pak, tapi ke bawahnya tanah yang kita makan, kita ambil dari orang lain tanpa hak, itu akan dikalungkan di leher kita. Kata Said, kalau nggak percaya saya mau berdoa. Nah, doa yang beliau panjatkan salah satunya begini bunyinya, Allahumma in kanat kazibah fa'ami basoroha. Ya Allah, jika perempuan ini dia memang bohong menuduh saya mengambil tanah dia, tolong bikin dia buta ya Allah. Doa pertama. Doa yang kedua kata Said bin Zaid adalah waj'al qabroha bidariha, dan jadikanlah kuburannya di rumahnya sendiri. Nah, nggak lama kemudian doa ini makbul, Pak. Jadi doa ini makbul. Perempuan itu kan tidak lama kemudian buta. Ketika dia buta, dia meraba-raba ingin melihat kondisi tanahnya ini. Ternyata kemudian dia terpleset dan mati terjebur di dalam sumur yang ada di dekat batas tanahnya. Ini doanya makbul, Pak. Inilah salah satu keyakinan bahwa doa orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti, hati-hati, Pak. Bisa jadi itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bilang tadi ini cerita panjang karena tokoh hebat sekalipun tidak terlalu terkenal sebetulnya ya dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi bagian yang paling terkenal saya pikir dan sejarah tidak bisa lupa tadi soal beliau berhasil mempengaruhi Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kebagian titisan dari keberkahan sahabat ini, utamanya kecintaannya, ketaatannya, ketakwaannya, keberaniannya memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya sehingga beliau dijanjikan masuk surga. Kita sekalipun nggak dicatat langsung oleh Nabi nama kita pasti masuk surga, besar harapan kita, mudah-mudahan kita semuanya di bawah komando ketua DKM kita ini nanti di hari kiamat kita bisa happy masuk ke dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata